Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM P 2018-1093. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor emosional dalam agama. Dapat kita pahami bahwasanya kajian psikologi agama adalah kajian yang mengkaji gejala-gejala dan perilaku manusia dalam menyikapi kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor emosional dalam agama. Faktor emosional dalam agama adalah faktor pembantu untuk membentuk sikap keagamaan. Sikap keagamaan di sini dapat berupa adat istiadat, tingkah laku dalam keagamaan, peribadatan dan kepercayaan agama yang dianutnya. Contoh dalam Islam melakukan sholat, berbuat baik, bergotong royong, berjabat tangan dan mengucapkan salam. Perlu kita luruskan kembali bahwasanya pengalaman emosional di sini juga disebut dengan mistik yang dramatik. Sikap ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa. Sikap ini tidak bisa dimiliki oleh orang yang awam atau orang yang buta huruf, karena sikap ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang hebat atau orang-orang sufi. Orang sufi ialah orang yang tidak mau dengan dunia karena telah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dalam pengalaman keagamaan ialah kesadaran. Sebagaimana gambaran yang dikemukakan oleh Torres bahwasanya pengalaman-pengalaman emosional juga berkaitan dengan keindahan alam. Kesadaran ini dapat dirasakan ketika kita menjalin persahabatan dan mendengarkan bunyi-bunyi di sekitar tempat kita. Hal yang semacam itu kadang-kadang manusia merasakan di luar batas kemampuannya, sehingga ia merasakan berkomunikasi dengan Tuhan. Perasaan orang bahwa dia melakukan kontak langsung dengan alam kodrati bisa juga terjadi dengan menggunakan minuman-minuman yang memabukkan, sehingga berkat reaksi yang didapatkan dapat menyebabkan manusia merasa leleh dan tertawa sendirian, sehingga jiwa dan alam menjadi satu. Dalam pengalaman emosional ada sarana prasarananya, tujuannya untuk menimbulkan emosi itu. Sarana besar itu adalah bahasa manusia, terutama yang dipergunakan dalam lembaga keagamaan itu sendiri, yang menciptakan penciptaan emosi melalui upacara-upacara visual. Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa ada perbedaan antara bentuk-bentuk peribadatan di mana penimbulan emosi dinilai sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, misalnya konversi atau pergantian agama, dan peribadatan pada lembaga-lembaga keagamaan di mana penimbulan tanggapan emosional itu sendiri dianggap menjadi nilai keagamaan. Pada kemungkinan bahwa ditimbulkannya emosi dalam khutbah emosional itu atau cara lain dalam peribadatan keagamaan bisa menjurus kepada anggapan bahwa kondisi emosional yang timbul itu merupakan tujuan dan tidak lagi merupakan tantangan untuk berbuat. Pemisahan emosi dari segi hasilnya dalam bentuk perbuatan disebut sentimentalisme. Sentimentalisme adalah akibat yang mungkin terjadi dalam kehidupan keagamaan yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kegiatan tertentu. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.